Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Taufati dari kelompok 1. Saya Nela Kandalia Talita dari kelompok 2. Saya Zidira Nisa dari kelompok 3. Saya Agus Sayada dari kelompok 4. Saya Nela Sarah dari kelompok 4. Saya Putri Aurelia dari kelompok 5. Jadi, kami akan menjelaskan materi tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam, yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah yang pertama, Al-Din atau agama. Kedua, Al-Nafs atau jiwa. Yang ketiga, Al-Aql atau akal. Yang keempat, Al-Nasl atau keturunan. Yang kelima, Al-Mal atau harta. Saya Firza ingin menjelaskan materi tentang menjaga agama atau yang disebut dengan Hifdzul Al-Din. Jadi agama itu merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia itu hidup di dunia ini. Mengapa agama itu lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Agama itu harus dipelihara, alasannya karena agama itu merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sang Khaliknya, hubungan antar sesama manusia. Hal yang paling dijaga itu yaitu menjaga agama. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh, Fitri? Baik, Firza. Bagaimana supaya agama kita itu tetap terjaga? Cara kita untuk menjaga agama itu tetap terjaga dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Apa terjadi jika seseorang tidak memiliki kepercayaan? Kalau seseorang itu tidak mempunyai agama, hidupnya itu tidak terarah dan tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Bagaimana cara kita menjadi hamba yang baik, hamba Allah yang baik? Bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang baik? Itu melaksanakan sholat, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, bersedekah, berinfak, dan berzakat. Pertama, Nikla Kamina Talita ingin menyampaikan tentang menjaga jiwa atau dengan nama lain Al-Nafs. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32. Yang termasuk menjaga jiwa adalah melindungi hak hidup manusia dan menjaga kesehatan badan dan rohani manusia. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia dapat dilihat dari hukum qisas. Hukum qisas adalah upaya melindungi nyawa manusia bukan sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. Itu yang dapat saya berikan. Ada yang ingin bertanya? Apakah membantu fakir miskin untuk melindungi kebutuhan hidup merupakan kewajiban dari orang yang beriman? Iya, karena membantu fakir miskin membuat hati kita tenang dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mengapa orang beriman harus menjaga jiwa? Karena menjaga jiwa membuat hati kita tenang, tentram, sejahtera. Bagaimana cara orang beriman menjaga jiwa? Dengan bersedekah dan menunaikan sholat, melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Contoh penerapan menjaga jiwa itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa nanti? Seperti membantu fakir miskin, memberi makan anak yatim, sedekah. Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang menjaga akal, agar disebut juga dengan Hifdzul Al-Aql. Setelah kita membahas tentang menjaga agama dan menjaga jiwa, selanjutnya kita akan menjaga akal. Akal itu merupakan karunia agung dari Allah SWT. Akal lah yang membedakan kita dari makhluk Allah yang lainnya.
Oleh karena itu, kita harus menjaganya dan menggunakannya untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama yaitu ilmu agama. Allah SWT melarang keras segala sesuatu yang melemahkan atau merusak akal pikiran manusia. Cara yang tepat atau efektif dapat dimulai pada masa kanak-kanak. Pada masa itulah nilai-nilai kebaikan akan sangat mudah masuk ke dalam pikiran dan hati sehingga menjadi suatu kebiasaan sampai dewasa nanti. Menjaga akal atau disebut dengan yang menjaga pikiran juga digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal juga harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama itu ilmu agama. Mengapa harus ilmu agama? Karena di ilmu agama itulah kita dijelaskan mana yang buruk, mana yang betul. Agama itulah sebagai patokan dan pedoman kita dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga akal kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti meminum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan yang merusak daya pikir manusia, berjudi, narkoba dan lain-lainnya. Oke, itu materi yang dapat disampaikan. Ada yang bertanya? Salah satu kemaslahatan yang dilakukan oleh akal sehat adalah Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari kami. Yang satu, kemaslahatan yang disebabkan oleh sehatnya akal. Yang pertama yaitu memberikan pendapat pada saat musyawarah, memberikan masukan atau kritikan. Kan kita memberikan masukan, kritikan itu dengan menggunakan akal, mana yang baik dan mana yang buruk. Apa manfaat dari menjaga akal? Jadi, manfaat dari menjaga akal itu, yaitu intinya adalah kita tuh dapat membedakan mana yang buruk, mana yang tidak buruk. Seperti kayak mencuri itu kan perbuatan yang buruk. Dengan menggunakan akal, pasti kita akan berpikir, mencuri itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Misalnya menolong orang yang lagi kesusahan, pasti itu adalah perbuatan yang baik. Maksudnya itu dengan akal pikir kita akan berpikir itu adalah perbuatan yang menolong sesama manusia, yang dibenci oleh Allah SWT, yang mendapatkan pahala. Apakah peranan akal dalam agama Islam? Menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Karena di ilmu agama itulah kita diajarkan bagaimana cara melakukan suatu aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akallah yang menjadi patokan kita dalam melakukan sesuatu, mana yang buruk dan mana yang tidak buruk. Baiklah, saya Nala Sarat akan menyampaikan materi kelompok 4 yang bertemakan menjaga keturunan. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk menjaga keturunan. Karena dengan keturunan kita dapat terpelihara dari zina ataupun perbuatan yang buruk. Dan kita harus menjalankan rukun dan syariatnya. Hadis Al-Bukhari katakan, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa dapat menekan syahwatnya." Sekian materi dari kelompok 4. Adakah yang ingin bertanya? Bagaimana menjaga keturunan yang hasil di luar nikah, seperti dia itu diperkosa. Cara kita menjaga keturunan hasil di luar nikah atau pemerkosaan adalah kita harus menanamkan ilmu agama sebaik mungkin kepada anak itu. Dan bila kita tidak mampu, sebaiknya kita memberikan kepada orang yang mampu dan ingin menjaga dengan baik. Mengapa salah satu ciri masyarakat Arab memiliki sifat egois? Karena masyarakat Arab rata-rata memiliki garis keturunan sehingga membuat mereka egois dan hidup berkasta. Hukum menikah dengan sesama jenis. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Gozi. Silakan Gozi. Jadi hukum menikah sama jenis itu haram. Bagaimana cara menjaga keturunan kita itu agar keturunannya baik? Baik, sedari kecil kita harus menanamkan agama dan iman kepada anak kita, mengajarkan apa itu agama, mengajarkan sholat, puasa, dan lain-lainnya. Baik, saya Putri Aurelia. Saya ingin menjelaskan materi tentang menjaga harta atau hifdzul al-amal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan kehidupan dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah memerintahkan semua umatnya untuk mencari rezeki dengan halal, dan Islam juga melarang semua kecurangan untuk mendapatkan rezeki tersebut seperti mencuri, riba, atau segala macam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 34-35.
Dan juga Islam mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak atau merugikan harta benda orang lain. Maka dari itu carilah rezeki dengan halal. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Misalnya kita seorang yang susah atau bisa dibilang fakir miskin, saat berjalan tidak sengaja menemukan uang segerbok atau di jackpot, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menemukan uang tersebut, umumkanlah sebanyak 3 kali. Jika tidak ada yang memilikinya, kita boleh mengambil uang tersebut, tetapi sebaiknya disedekahkan saja. Gimana cara menjaga harta yang baik di jalan Allah SWT? Itu harus sesuai dengan syariat Islam, harus secara halal dan tidak boleh melakukan kecurangan ataupun secara haram. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.